Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Fauzia dengan NIM 099, lalu bersama anggota saya Divani dengan NIM 090, Alda dengan NIM 097, dan Indah dengan NIM 100. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Divani mengenai anggaran neraca. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran neraca. Definisi anggaran neraca menurut Sukyono adalah suatu anggaran yang menyatakan adanya implikasi atau keterlibatan berbagai macam anggaran pada elemen aktiva dan pasifa, yaitu aktiva, hutang, dan modal pada tahun yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan. Salah satu tujuan anggaran neraca adalah sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen, dan untuk mengkoordinasikan metode dan cara yang akan digunakan oleh perusahaan kepada karyawan untuk mengoptimalkan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen anggaran neraca. Yang pertama, anggaran kas. Menurut Ani Agustana, dalam buku anggaran perusahaan, menjelaskan bahwa anggaran kas merupakan perencanaan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Yang kedua, anggaran piutang, yang merupakan hak menagih sejumlah harta dari kreditur kepada debitur yang berkenan melunasi pada waktu yang akan datang. Yang mempengaruhi anggaran piutang antara lain volume barang yang dijual secara kredit, standar kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan utang. Yang ketiga, anggaran utang dan modal. Merupakan anggaran yang digunakan untuk mendapatkan dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditur atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, profil PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam merupakan salah satu industri rokok utama di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Sampai saat ini, PT Gudang Garam sudah dikenal luas sebagai produsen rokok kretek yang berkualitas tinggi, baik di dalam negeri maupun internasional. PT Gudang Garam menyediakan berbagai macam produk seperti sigaret kretek kobot, sigaret kretek tangan, dan sigaret kretek mesin. Berikut kami sertakan anggaran neraca PT Gudang Garam. Lalu di sini ada analisis anggaran neraca PT Gudang Garam. Yang pertama dilihat dari total asetnya. Pada tahun 2021 senilai 89 triliun 964 miliar 369 juta rupiah. Dan pada tahun 2022 senilai 88 triliun 562 miliar 617 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,6%. Yang kedua dilihat dari liabilitas lancar. Total liabilitas lancar pada tahun 2021 adalah senilai 28 triliun 369 miliar 283 juta rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 29 triliun 125 miliar 10 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan hutang lancar sebesar 2,7%. Saya akan melanjutkan analisis PT Gudang Garam. Dilihat dari rasio kas, pada tahun 2021 menghasilkan rasio kas sebesar 7,03% dan tahun 2022 sebesar 7,95%. Dapat dilihat dari presentasinya, PT Gudang Garam Tbk berada dalam keadaan sehat, karena persentase rasio kas berada di bawah 10%, yang artinya tidak banyak kas menganggur atau tidak menghasilkan. Kedua, struktur keuangan vertikal. Pada tahun 2021 menghasilkan struktur keuangan vertikal sebesar 193% dan tahun 2022 sebesar 188%. Dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk berada dalam keadaan sehat karena persentasenya di atas 100%. Dan yang ketiga, struktur keuangan horizontal. Pada tahun 2021 menghasilkan struktur keuangan horizontal sebesar 193% dan tahun 2022 sebesar 175%. Dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk berada dalam keadaan sehat karena persentasenya di atas 100%. Profil Yayasan Save the Children Indonesia. Save the Children pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1976. Save the Children Indonesia ini merupakan bagian dari gerakan global Save the Children
yang bisa mengembangkan kemitraan dengan organisasi lokal, memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membangun dan memberdayakan komunitas dengan anak-anak yang membutuhkan. Program bantuan yang pertama kali dilaksanakan yaitu pada saat kejadian krisis tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dengan memiliki pengalaman yang lebih dari 100 tahun, maka Save the Children ini merupakan organisasi independen pertama dan terkemuka untuk hak-hak anak di dunia. Baik, berikut kami sertakan anggaran neraca Yayasan Save the Children Indonesia. Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Analisis Yayasan Save the Children Indonesia. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar pada laporan posisi keuangan sebesar Rp74.611.620.101 yang merupakan jumlah dari kas dan setara kas, piutang pihak yang berelasi, piutang lain-lain, investasi, uang muka, biaya dibayar di muka, deposit, dan persediaan. Total aset lancar pada tahun 2021 sebesar Rp74.611.620.101 dan pada tahun 2020 sebesar Rp85.808.105. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan sebesar 12,2%. Selanjutnya, liabilitas dan aset neto. Yayasan Save the Children Indonesia memiliki saldo kewajiban akhir tahun yang terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp48.883.196.311, sedangkan aset neto sejumlah Rp33.885.878.071 yang terdiri dari tanpa pembatasan dengan pembatasan. Untuk perbandingan nilai liabilitas dan aset neto dari tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa pada 2021 nilai liabilitas dan aset neto mengalami penurunan sebesar 12,3% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perbedaan neraca. Perbedaan antara neraca PT Gudang Garam dan Yayasan Save the Children Indonesia yaitu yang pertama, modal atau kekayaan. Modal atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan gudang garam bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, seperti seseorang atau lebih memberikan hartanya atau berinvestasi untuk modal awal dari perusahaan. Sedangkan Yayasan Save the Children Indonesia yang akan memberikan biaya untuk kegiatan pertama organisasinya yaitu pendiri dari yayasan tersebut. Namun, setelah memperoleh badan hukum, segala aset dan kekayaan masuk sebagai modal dari organisasi atau aktiva bersih. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dimiliki oleh pemiliknya sesuai berdasarkan porsi kepemilikan dari modal yang diberikan. Sedangkan dalam yayasan, dilarang untuk membagikan keuntungan kepada siapapun. Yang ketiga, ada pendapatan. Perusahaan berfokus pada usaha dalam menciptakan pendapatan dengan cara menggunakan sumber daya yang ada. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan bisa berasal dari kegiatan yang sudah dirancang untuk diluncurkan, atau bisa juga dari sumber yang tidak direncanakan pada sebelumnya. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari yayasan bervariasi lebih luas karena pada dasarnya pendapatan yang diperoleh dari yayasan harus dikategorikan sesuai dengan ada atau tidaknya pembatasan dari sumber pendapatan. Yang keempat, itu ada biaya. Pada perusahaan, biaya hanya dikelompokkan sebagai biaya yang secara langsung berkaitan dengan produksi, barang atau jasa, serta biaya yang tidak berkaitan secara langsung biasa disebut dengan biaya lainnya. Sedangkan pada yayasan, biaya dikelompokkan atas biaya yang berhubungan dengan program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.